Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita masih ada nafas, kita masih boleh bergerak, kita masih bisa berjalan, kita masih boleh duduk di pagi hari ini dalam rumah Tuhan, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Semua karena Tuhan Yesus baik. Semua karena Tuhan mengasihi kita. Pagi ini kita semua boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan ini hanya untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang sudah menyertai dan menolong kita semua sepanjang satu minggu yang sudah kita lewati. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita sekalian. Kita mau memuji Tuhan dari pujian Kemenangan Iman nomor 289. Pujian Kemenangan Iman nomor 289 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang memandang Yesus dalam surga celang. Amin. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya.
Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Gembala Evangelis Junia Mandohona, STH. Kita agungkan Tuhan, kita memuji Tuhan dari pujian besar anugerah-Mu, karena kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan itu kita semua masih ada hari ini. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu telah selamatkanku dalam segala kelimpahan. Layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, sebagaimana ku ada berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar. Saja berjemaah Tuhan, ku berdiri, kita berdiri. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin.
Benar ya Tuhan, bahwa hanya oleh anugerah Tuhan Ia memberikan kesempatan demi kesempatan bagi setiap kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Hanya oleh anugerah-Mu yang besar kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, Jemaat Karmel di tempat ini, kami datang beribadah kepada Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, membawa ucapan syukur hati kami, dan membawa setiap doa-doa kami, dan terlebih-lebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan sepanjang kami dalam ibadah ini, supaya ibadah ini yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Segala hal yang bukan berasal dari Tuhan, yang mengganggu konsentrasi pikiran kami, dari tempat ini kami sepakat sehati, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus akan pimpin kami semua, sehingga kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Engkau, dan kami memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit bagi orang-orang berdosa, dan yang telah menganugerahkan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan yang diangkat dari buku Kemenangan Iman yang Besar nomor 332 halaman 286. Pembacaan firman Tuhan yang terdapat di buku Kemenangan Iman yang Besar nomor 332 halaman 286. Kita akan baca secara bergantian, saya cetakan yang tipis, yang ganjil, dan jemaat Tuhan cetakan yang tebal atau yang genap. Judul pembacaan firman Tuhan, keyakinan Kristen. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada menang oleh si kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyatakan iman percaya kita bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat. Kita mengaku iman percaya kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita sekalian untuk mengaminkan pengakuan iman kita dan pembacaan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari pujian kemenangan nomor 70. Pujian kemenangan nomor 70, kita nyanyi ayat 1, 2, dan 3. Aku kasih di Kau Tuhan, tiada bandingnya, sebab ada perdamaian yang darimu diberi, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Ku tahu Tuhan lebih dekat dari manusia, dan dari lagu yang merdu ya lebih manislah, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Betapakah hadirat-Mu selamatku, tinggal di sisi-Mu penuh dengan hikmat, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Tak dapat kami wartakan, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Oh, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kasih Tuhan yang indah itu telah terbukti di dalam Kristus Yesus buat kita sekalian. Diberikan kesempatan kepada Komisi Pelayanan Perempuan untuk memuji Tuhan dengan pujiannya. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah.
Haleluya, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya benar, puji Tuhan. Sejak Yesus kita terima Yesus kasihnya melimpah di hati kita, di hidup kita. Pasti ada sukacita yang meluap keluar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mengalami itu di hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kita sekalian. Kita terus memuji Tuhan, kita nyanyi lagi dari Kemenangan Iman nomor 290 ayat 1, 2, dan 3. Kemenangan Iman nomor 290 ayat 1, 2, dan 3. Keselamatan yang luas, samudra terbesar. Keselamatan luas, samudra terbesar, rahmat yang melimpah di dunia yang cemar, karunia indah diberikan kepada kita. Sekarang dicurahkan, sekarang rahmat Tuhan banjiri hatiku. Dosa yang keji, air mata berlinang karena pilu hati, tangis tak berguna, ku lari pada Yesus. Dosaku diampuni, sebab rahmat Yesus banjiri hatiku. Sekarang haleluya, seumur hidupku ku nyanyikan pujian bagi namamu, yang buka sumber kasihnya luas limpah, kasih yang tak terhingga, kasih yang tak terduga, kasih Tuhan mari banjiri hatiku. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan terus memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam syafaat di pagi hari ini. Kita terus memuliakan Allah Bapa kita yang sudah memberkati hidup kita. Kita nyanyi dari 128, pujian Kemenangan Iman nomor 128. Kita mau memuji Dia. Dialah jurumudi hidup kita, Dialah pandu hidup kita. Yesus, kau nakodaku di samudra hidupku, badai taufan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan hidupku, jadilah nakodaku. Diusap bundanya, ronta anak berda, ombak dahsyat pun teduh, turut bertamu penuh, kau penguasa laut seru, jadilah nakodaku. Amin. Tiba saatku melabuhkan biduku, waktu ombak menggelegar dan sabdamu ku dengar, jangan takut anakku, ku tetap nakodaku. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, bait yang terakhir, ayat yang ketiga tadi mengatakan bahwa Tuhan berkata dari syair ini, jangan takut anakku, ku tetap nakodamu, ku tetap pandumu. Kita bersyukur, kita agungkan Dia, terus kita mau memuliakan Dia. 275 ayat 1, 2,
untuk menyambut doa syafaat di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya, Vikaris Edlendimo STH. Suara Almasih Tuhan mengatakan, hai orang yang berat, mari kuberi perhentian. Meskipun susah hatiku, ku lari padanya. Senanglah hatiku oleh sentuhnya. Baik dekat Yesus, baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa damai, senang, suara Almasih memanggil padaku. Ayat aku beri, senangkan nyawamu. Ku datang padanya cepat, meminum airnya. Aku haus, ku hidup olehnya. Baik dekat Yesus, baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa damai, senang, suara Almasih, pandanglah padaku, dan tentu sukalah hati sepanjang umurmu. Sudah diterangkan hatiku oleh anugerahnya. Baru dapat sentuh saja. Baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa damai, senang, gemar. Baik dekat Yesus, baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa gemar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala pergumulan dan beban kehidupan kami, Tuhan. Tapi sebelumnya kami mohon Bapa, mari Engkau kuduskan dan layakan kami di hadapan-Mu, Tuhan, sehingga kami menaikkan semua pergumulan kami sampai kepada tahta-Mu yang kudus. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai dan menolong kehidupan kami. Kami merasakan semua berkat Tuhan yang Tuhan curahkan
serahkan bagi kami. Kami tak pernah kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Kami boleh ada di pagi hari ini, kami boleh duduk dan menikmati anugerah Tuhan hanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk 1 minggu lamanya penuntunan Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kami mampu ya Bapa, tapi karena kasih dan cinta Tuhan yang begitu dalam bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pergumulan dan beban kami Tuhan, kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam Jemaat Karmel serta seluruh majelis Tuhan. Mari Engkau memberkati, memberikan hati yang setia untuk melayani jemaat-Mu yang Engkau percayakan dalam Jemaat Karmel ini ya Bapa. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan hikmat bagi mereka secara pribadi maupun keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua jemaat-Mu Jemaat Karmel ya Bapa, yang mungkin hari ini dengan beban dan permasalahan kehidupan mereka. Tuhan, mungkin mereka bergumul untuk suami, bergumul untuk istri, anak-anak, bergumul untuk keuangan ekonomi mereka. Mari Tuhan, tangan-Mu yang kudus menjamah hati mereka, sehingga mereka terus percaya kepadamu bahwa ada tangan Tuhan yang besar menolong dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel ya Tuhan. Engkau memberkati pendidikan, cita-cita masa depan yang baik Tuhan berikan. Pemuda-pemudi yang melayani di dalam jemaat ini sebagai kostor, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Orang tua, keluarga mereka yang jauh Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi dalam tempat tinggal mereka. Mungkin mereka yang tinggal di rumah kos, asrama, gubuk-gubuk Tuhan. Mari Engkau menolong dan memberkati mereka. Segala keperluan dan kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan Engkau mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu Jemaat Karmel yang mungkin hari ini sedang sakit dan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi Jemaat Karmel mungkin hari ini bergumul dengan beban berat dan kondisi situasi saat ini. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, semua jemaat-Mu yang hari ini datang dengan pergumulan masing-masing, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus adalah jawaban yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini bagi anak-anak-Mu dalam Jemaat Karmel yang sekolah di luar, di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami berdoa bagi Ingrid dan Ona Ayomi. Kami berdoa bagi Sarah yang di Jerman Tuhan. Kami berdoa bagi Tinus Dimo yang di Amerika, Elamada yang di Jakarta, dan Dennis Ndekrai. Kami bawa semua anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menjadi orang tua dan sahabat yang tidak kelihatan bagi mereka. Segala kebutuhan yang mereka perlukan, kami percaya Tuhan Engkau mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di luar Jayapura maupun yang di dalam Jayapura ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Filo Sasarari. Kami berdoa untuk Ibu Yola Sasarari yang bekerja di Jakarta. Kami berdoa untuk Saudari Meris Ndekrai, untuk Bapak Matius Wenda, Ibu Mercy Minsen, Bapak Edward Dimo, Sola Gracia Ayomi, dan semua anak-anak Tuhan yang bekerja. Kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka dalam setiap tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi setiap orang-orang tua dalam gereja Karmel ini Bapa. Kami berdoa bagi Mama Sama Kori, Papi Surinta, Mama kami sore, Bapak Celsius Hepon, dan nama-nama orang tua yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kau Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan yang teguh dalam mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan persepuluhan, pengucapan syukur, Bamukai untuk pembangunan rumah wakil gembala. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk program dalam jemaat serta komisi-komisi dalam jemaat, baik komisi kaum bapa, ibu-ibu, pemuda, dan sekolah minggu. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan, kami membawa rencana pembangunan rumah wakil gembala ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan Engkau akan bekerja dan Engkau
Engkau menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sinode gereja Kingmi Papua di tanah Papua. Kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Ketua sinode dengan semua program kerjanya, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk klasis Kota Jayapura, ketua klasis dengan jajarannya, Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menaruh pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tanah Papua kami ya Bapa. Kau berkati tanah kami. Semua orang yang tinggal di tanah ini, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa bagi gubernur dan semua jajarannya, Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama-sama di pagi hari ini. Kesaksian dari kaum ibu-ibu, Tuhan Engkau memberkati, memberikan kekuatan dan iman yang teguh Tuhan untuk melayani dalam Jumat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan semua evangelis yang melayani di tanah Papua. Biar Tuhan taruh hati yang mengasihi dan benar-benar rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat Karmel, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dalam semua pekerjaan dan usaha mereka, baik TNI, Polri, pegawai negeri, bahkan mama-mama yang berjualan di pasar, yang berjualan noken, tukang ojek, bahkan semua pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, kami memohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak pergumulan yang ingin kami sampaikan kepadamu Bapa, tapi kami percaya dan yakin hari ini kami menaikkan semua pergumulan kami akan mendapatkan jawaban yang pasti di dalam Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami taruh hidup kami 1 minggu lamanya ke depannya Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan akan tetap sama dalam hidup kami, dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari, bulan lepas bulan, dan tahun lepas tahun. Kami percaya bahwa penyertaan dan kebaikan Tuhan selalu ada bagi kami, anak-anak Tuhan yang selalu berharap hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, sehingga hari ini Engkau berbicara lewat hamba-Mu dan kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa semua pergumulan doa syafaat ini kepadamu ya Bapa. Kami percaya dan yakin jawaban kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan doa syafaat ini Tuhan, dan kami aminkan doa syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita siapkan pujian dari Kemenangan nomor 285, pujian Kemenangan nomor 285 untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Yesus terang dan kuatku, berikanlah api-Mu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah api-Mu, bersihkan daku Almasih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah api-Mu, hai jika hilang harapmu, mintalah api
begitulah sebagaimana darahnya menyucikan begitulah ia beri apinya. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri, kita nyanyi ayat yang ketiga. Tak jadi barang kerjanya kalau tak apinya. Segala bar yang fana dimenang apinya. Dan jangan barang yang bekas binasakan perak mas. Kau bekerja di keras terkena apinya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan rahmat-Mu. Gereja Kingme, Jemaat Karmel telah berhimpun bersama-sama untuk mendengar sabda-Mu. Roh Kudus menolong kami semua, beri pengertian sehingga kami memahami kehendak-Mu dalam hidup dan pelayanan. Terima kasih ya Bapa, berbicara buat kami semua. Hamba sama dengan semua jemaat yang ada. Roh Kudus, hamba mohon pimpinan-Mu. Perkatakanlah sabda-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, sebelum duduk kita baca firman Tuhan. Lalu setelah itu kita duduk. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 38. Kisah Rasul 20, kalau sudah buka mari kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa.
sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa aku senantiasa pergi. Serigala-serigala yang akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan kamu kebagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi kebutuhanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa orang dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan yang saya siapkan ini tema dari belakang. Jadi saya bilang, wah ini tema apa ini? Sampai di sini baru saya lihat, oh yo tema ada di atas. Biasa saya tulis tema duluan, tapi kali ini saya tidak tulis tema. Jadi saya pikir ini Tuhan, tema apa ini? Coba kita baca tema di atas. Iya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu kisah yang luar biasa oleh karena Roh Kudus menuntun Rasul Paulus. Ayat yang tadi kita baca ini adalah satu kisah perjalanan Rasul Paulus. Perjalanan penginjilan yang kedua, dan beliau ada di Miletus. Miletus itu dekat dengan Efesus. Ini perjalanan yang kedua dan perjalanan yang terakhir sebelum menuju ke Yerusalem. Nanti dari Yerusalem perjalanan yang ketiga Rasul Paulus menuju ke kota Roma untuk selanjutnya mati syahid dalam perjalanan. Rasul Paulus di dalam misi yang kedua menuju ke Yerusalem melalui Miletus. Kota Miletus itu dekat dengan pelabuhan. Miletus dan Efesus itu adalah kedua kota yang berdekatan. Kota Efesus ini dikunjungi oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misi pekabaran Injil yang kedua. Di dalam perjalanan misi PI yang kedua ini, Paulus juga berada di kota Efesus selama 3 tahun.
Kota Efesus ini juga adalah kota yang penuh dengan kejahatan. Karena ada orang-orang Yahudi yang terlibat juga dalam praktek-praktek kuasa kegelapan. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Seperti jampi, kemudian guna-guna, juga mempergunakan kekuatan-kekuatan gaib yang lain. Mereka sudah mencontoh kehidupan orang-orang Efesus yang tidak percaya kepada Kristus. Keadaan masyarakat di kota Efesus ini masih melakukan penyembahan berhala. Dewa yang tertinggi yang mereka sembah dewa di kota Yunani yaitu Dewi Artemis. Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan. Ya. Dia adalah dewa kesuburan. Selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar, karena kaisar memegang kekuasaan tertinggi pada waktu Rasul Paulus melayani. Karena Rasul Paulus terburu-buru harus berangkat ke Yerusalem dari Miletus, maka Rasul Paulus mengutus seorang ke Efesus untuk memanggil para penatua jemaat agar datang ke Miletus. Tujuan Rasul Paulus memanggil para penatua di kota Efesus untuk menyampaikan dan memberikan nasihat atau petunjuk kepada mereka tentang yang pertama, apa yang akan terjadi atas dirinya sesuai dengan pernyataan Roh Kudus dalam perjalanan misi yang kedua. Beliau mau sampaikan bahwa akan mungkin pertemuan ini atau mungkin kunjungan ini adalah kunjungan yang terakhir. Lalu yang kedua, Rasul Paulus mau menguatkan para penatua di dalam pelayanan supaya mereka tetap teguh dan tidak goyang menghadapi tantangan yang cukup berat dalam pemberitaan Injil. Lalu yang ketiga, Rasul Paulus mau menyampaikan isi hatinya tentang teladan pelayanan kepada para penatua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 prinsip yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara luar biasa yang akan kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Hal yang pertama, Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang besar dalam diri Rasul Paulus tentang fokus pada amanat agung Yesus Kristus, yaitu pertobatan dan keselamatan orang-orang Yahudi dan Yunani. Sehingga di dalam pelayanan amanat agung, yaitu berita pertobatan yang Rasul Paulus terima, dengan sungguh-sungguh dan dengan mencucurkan air mata, Rasul Paulus berdoa dan berusaha untuk menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Sekalipun Rasul Paulus harus diancam, sekalipun Rasul Paulus harus menerima ancaman, sekalipun Rasul Paulus harus menerima penganiayaan, tetapi dalam pernyataan firman Tuhan yang tadi kita baca, Rasul Paulus berkata, aku tidak menyayangkan nyawaku tentang hal itu. Ia rindu supaya orang Yahudi dan orang Yunani menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang menjadi fokus pemberitaan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus
dan juga di Miletus dan juga di Asia Kecil. Ia fokus kepada orang-orang Yahudi yang sudah bertahun-tahun lamanya menunggu berita tentang keselamatan dan pengharapan, tetapi hati mereka keras untuk menerimanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-21 Rasul Paulus berkata, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini menjadi fokus pemberitaan Injil Rasul Paulus dari kota ke kota selama 3 kali perjalanan wilayah Asia Kecil dan juga Asia Besar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan adalah amanat agung. Misi pemberitaan Injil supaya semua orang bertobat dan menerima kasih karunia. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayat yang ke-20, amanat agung Yesus Kristus. Dan itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus dipanggil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 dan selanjutnya, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota itu. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat yang ke-13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang berita pertobatan kita harus bayar harga. Berita pertobatan tidak gampang. Berita untuk bersaksi tentang nama Yesus ini antara gugup dan berani. Amin. Saya sampaikan Yesus kah tidak kepada satu orang di sekeliling kita. Inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Untuk mau berhadapan dengan orang Yahudi yang menolak, ini gampang-gampang susah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan ini harus. Saya berdoa di Klasis Kota setelah gedung selesai. Kemarin sekarang pembersihan kiri kanan, semen dan lain-lain. Kemudian setelah kursi-kursi dan meja dilengkapi, program pertama akan kita bicara itu Injil diberitakan. Jemaat King B. Karmel akan mendukung pelayanan pemberitaan Injil di Klasis Kota Jayapura. Amin. Mungkin mulut kita berat, mungkin kita tidak sama seperti Rasul Paulus. Mungkin kita tidak sama seperti para penginjil lain yang berani memberitakan Injil tentang nama Yesus. Tetapi kita masih bisa berdoa, amin.
Kita masih bisa mengulurkan tangan kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, khusus pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Rasul Paulus berdoa dengan menangis dan mencucurkan air mata. Kalau di dalam pemberitaan Injil ada 1-2 orang dari orang Yahudi dan Yunani bertobat dan mau menerima Injil Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ada yang pernah menangis untuk orang lain? Jemaat, Shalom. Kita biasa saja, jangan tegang. Sudah menangis bagi orang lain? Atau kita bilang tidak pusing, toh mati sudah. Ya. Ada satu orang Papua tabrak orang pendatang depan sini. Yang salah adalah orang Papua. Orang pendatang ini kaki patah. Itu kau yang salah, kau yang salah. Kau yang salah, padahal yang salah ini adalah kau yang salah. Membela teman mati-matian, padahal teman salah. Kita tidak mengangkatnya. Padahal orang yang sedang kita bela adalah orang yang salah. Tapi karena keluarga kita membela kesalahannya. Bagaimana Injil diberitakan? Kita belum memberitakan Injil, amin. Selama kita masih membenci orang, Injil tidak bisa diberitakan. Shalom. Ini benar. Rasul Paulus yang seharusnya dia membenci orang Yahudi. Karena rombongannya mengejar dan sedang membinasakan orang-orang Kristen abad pertama. Seharusnya dia benci, tetapi yang terjadi atas Rasul Paulus apa? Dia mencucurkan air mata. Dia berdoa mati-matian. Kalau ada 1-2 orang Yahudi bisa bertobat dan menerima Injil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita mencucurkan air mata untuk teman keluarga yang masih hidup di luar Tuhan. Tidak usah jauh-jauh. Mari kita mencucurkan air mata untuk orang-orang di sekeliling kita. Karena dengan demikian kita sedang bekerja bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita untuk menangis bersama-sama dengan Dia bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hal yang kedua yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan Rasul Paulus, yaitu pelayanan penggembalaan. Kerinduan Rasul Paulus untuk mengunjungi saudara-saudara seiman. Kita baca ayat yang ke-20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Rasul Paulus kuat dengan pelayanan kunjungan, pelayanan pastoral. Ibadah-ibadah keluarga di gereja King May itu klasis kota itu biasa tuan rumah dengan gembala saja. Mungkin di Karmel tidak, kalau kita di Bethesda itu tuan rumah dengan ya, Alkitab mengajarkan pelayanan kunjungan di antara orang-orang percaya. Majelis semua berkumpul bersama-sama. Hamba-hamba Tuhan berkumpul bersama-sama. Umat Tuhan berkumpul bersama-sama. Di sana mereka buat apa? Mereka saling menasihati satu dengan yang lain. Mereka saling menguatkan. Karena memang abad pertama itu tantangan pelayanan cukup luar biasa. Mereka didesa oleh situasi dunia, tapi juga mereka didesak oleh orang-orang Yahudi. Dan bagaimana mereka harus hidup? Mereka harus bersekutu bersama-sama dan saling memberi jalan keluar. Awal-awal waktu gereja ini masalah ini kita baku kumpul terus. Kita kumpul bersama, kita bicara harus begini, harus begini, harus begini, harus begini supaya persekutuan itu tetap jalan. Tapi setelah jalan ini kita mulai sendiri-sendiri. Saya juga sudah tidak datang ke Bapak dan Mama Ayomi. Ya,
Sampai mama pernah bilang begini, anak berapa tahun ini? Baru padahal 2 bulan saya tidak datang. Kerinduan, persekutuan antara satu dengan yang lain. Gembala dengan jemaat-jemaat, dengan BPJ, kita semua berkumpul bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan saling menasihati, saling menguatkan, menanggapi semua situasi yang sedang terjadi dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Yang kedua dari pelayanan penggembalaan Rasul Paulus, yang Rasul Paulus lakukan, yaitu ia menasihatkan mereka supaya mereka jangan terjebak dengan segala macam pengajaran sesat. Pengajaran yang sesat. Gereja kita diombang-ambingkan oleh ajaran sesat yang luar biasa. Ya, kita baru melewatinya dan yang ada sekarang kita tetap bertahan. Ya, gereja King Mi Karmel harus tetap menjadi contoh. Semua kemenangan, lagu kemenangan, ya harus menyanyi lagu kemenangan iman. Kenapa harus kemenangan iman? Karena Injil 4 berganda pengajaran tentang Yesus itu ada di Injil 4 berganda, ada di kemenangan makna kata-kata yang ditulis oleh para penulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga semua pengajaran tentang gereja itu ada di kemenangan iman, ada di anggaran, ada di dasar yang teguh. Kalau kita berjalan tepat seperti ini, sama seperti keadaan ini, penggembalaan pelayanan Rasul Paulus, dia bilang tidak, ajaran yang benar seperti ini, dan dia tegas untuk kebenaran tentang Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang semua kebenaran itu kebenaran, tetapi tidak ada kebenaran yang sesungguhnya benar-benar datang dari Tuhan. Ya, iblis pernah pakai kebenaran? Iblis bisa pakai kebenaran kah? Bisa, karena iblis pernah berhadapan dengan Yesus duluan. Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Bisakah tidak? Bisa. Benarkah tidak? Iblis mempergunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Pegang apa yang ada padamu. Bertahan dengan apa yang ada padamu. Ia panggil para penatua. Ia berkata kepada mereka dari Efesus, bertahan dengan Injil Yesus Kristus yang kuberitakan kepadamu. Jangan engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita sudah punya patokan. Pengajaran gereja sudah punya patokan. Umat harus ada di sini dan tidak boleh kemana-mana. Supaya apa? Kita semua menikmati keselamatan yang diajarkan oleh siapa? Yesus Kristus melalui Rasul Paulus dan diteguhkan oleh Roh Kudus untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 30. Bahkan dari antara kamu, aku sendiri akan, dari antara kamu akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kepada kamu, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman-Nya yang berkuasa membangun kamu, meneguhkan bagian yang ditentukan untuk semua orang yang telah dikuduskannya. Ini Rasul Paulus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia berkata, dari antara kamu akan muncul penyesat-penyesat. Dari antara kita akan muncul penyesat-penyesat. Kenapa demikian? Karena mereka bawa dari luar lalu bawa ke tengah-tengah jemaat dan bilang ini. Kalau ini boleh, kau dari awal sampai terakhir kau akan sejahtera. Ya.
Kalau ini boleh dari awal sampai akhir, nanti kau seperti ini. Kalau ini baru betul kau akan masuk surga. Kalau yang di situ nanti masuk neraka. Omong kosong, penipuan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah melewati masa-masa yang sulit, yang berkaitan dengan pengajaran sesat. Tetapi mari kita tetap bertahan dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di Gereja King Mi Jemaat Karmel, kita semua menantikan Yesus di sini. Amin. Sampai Yesus datang, kita ada di Jemaat Karmel. Titik. Jangan pi sembahyang tempat lain lagi. Nanti kau bingung sendiri. Ya, banyak orang bilang Gereja King Mi itu gereja yang mati. Tapi ingat, mereka dijemput oleh malaikat-malaikat surga waktu mereka pulang ke surga. Betulkah tidak? Ada yang lihat? Saya sudah lihat. Ya. Ada satu almarhum Bapak Kailele ya. Itu 3 orang malaikat datang ketuk pintu. Ya. Semua orang berdoa Tuhan, anak-anaknya berdoa, Tuhan tidak bisa pergi. Saya datang sebagai gembala. Saya bilang, woi, malaikat Tuhan sudah datang. Setelah kita berdoa, dia hembuskan nafas yang terakhir. 3 malaikat datang. Di antara kita, mama terkasih. Siapa? Mama? Oma Heipo. Malaikat Tuhan datang. Amin. Kita sudah lihat. Kalau kebenaran yang di luar dari yang kita pikir ini terjadi, yaitu hal-hal yang tersembunyi terjadi, lalu kita cari apa? Mau cari keselamatan di mana? Bertahan dengan Injil Yesus Kristus yang ada padamu. Pertahankan dia mati-matian. Karena itu adalah emas yang murni dari surga. Yang waktu engkau pulang ke surga, bawa Tuhan, bawa Yesus dan bawa Roh Kudus ke surga. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada sesuatu yang difotokopi dari yang asli dan yang fotokopi itu sama dengan yang asli, mana yang aslinya? Yang difotokopi itu yang asli atau yang asli itu yang asli? Dua-dua sama ini. Yang ini dapat tipu. Saya pikir asli. Kemarin saya pesan barang satu lewat itu online. Saya bilang asli kah tahu fotokopi? Dia bilang Bapak asli. Saya bilang, yo saya lihat dulu, berani tidak pas ini, minta maaf, bawa barang kembali. Barang bawa kembali. Ada orang yang ingin menyamai, iblis pernah ingin menyamai seperti Bapa di surga. Amin. Orang percaya, anak-anak Tuhan yang hebat, memuji Tuhan hebat-hebat. 3 hari lalu kita bakar kayu. Ini kok ajaran dari mana lagi ini? Anak perempuannya diganggu luar biasa. Hilang di tengah-tengah orang. Tiba-tiba. Ini setan yang luar biasa lagi nih. Yang lain ini kita usir setan dalam namanya bubar. Tapi yang ini hilang di antara pendeta. Di antara Mama Jocer. Wah dia di mana? Berdoa berulang-ulang tidak bisa. Terakhir saya bilang, Mama, jangan sampai ada kayu kah? Saya tidak mau tanya karena dia adalah anggota jemaat yang setia dan taat kepada Kristus. Saya pikir sudah tidak ada. Mama, ada kayu kah? Bapak, ada sesuatu. Ada air pelindung ada di dalam kamar. Kasih keluar. Ada kayu, kasih keluar. Orang gementar setengah mati. Kasih keluar. Sekarang anaknya tenang setelah barang-barang ini dikeluarkan. Ada bisikan-bisikan yang datang. Yang mengajar, pakai ini supaya kau dapat jabatan. Pakai ini supaya kau kotak terbuka. Kotak terbuka apa? Satu kali dia bilang ini air putih dari Dea. Saya bilang iyo. Nanti kalau minum dia bagaimana? Oh bahasa Inggris kah, Jepang kah, Jerman kah?
Saya bilang, oh iya, saya minum. Sampai sekarang saya tidak tahu bahasa Inggris. Ternyata harus hafal baru bisa tahu bahasa Inggris. Hafal. Kalau bahasa Roh Kudus boleh, teramai hafal-hafal. Roh Kudus masuk, tat, selesai. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangan dengar semua bisikan dari luar. Bertahan dengan apa yang ada pada Yesus. Datang supaya engkau dan saya mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpah. Iblis tidak punya ini. Dia juga fotokopi. Jadi dia bilang, semua saya kasih. Kalau kau sujud menyembah kepada. Dia kasih dari mana? Iblis itu miskin. Shalom. Iblis itu apa? Nah, dia miskin, tidak ada apa-apanya. Dia tidak punya rumah di dunia ini, dia tidak punya rumah. Dia rumah itu Tuhan siapkan. Di mana? Ya, kita tahu neraka toh, berarti dia tidak ada apa-apa. Kalau kita punya, Yesus bilang aku siapkan tempat. Iblis tidak ada apa-apanya. Dengar dia mati-matian sampai. Sehingga di pasar lama dibawa begini, pasar baru ya. Pasar baru sampai pasar lama putar keliling. Kakak ini batu hijau, bisa kah? Bisa, mari. Ambil sudah. Ada orang bilang itu bagus, itu Tuhan yang ciptakan. Kayu itu bagus, Tuhan yang ciptakan. Tapi kalau kau jadikan dia pelindung, selamat jalan. Mulai dari keluargamu akan hancur. Ya, hari ini banyak keluarga Kristen bercerai. Kenapa bercerai? Karena mereka taruh kayu di rumah. Hari ini anak-anak ada di jalan-jalan rusak habis karena orang tuanya taruh batu. Orang pikir karena kenakalan remaja minta maaf. Keluarga yang takut akan Tuhan tidak akan diganggu oleh siapa-siapa. Tetapi kalau keluarga yang takut Tuhan taruh batu atau kayu, akan hancur anak-anaknya. Keluarganya pun akan cerai-berai. Siapa yang kerja? Benda mati kayu tadi, iblis lagi. Kayu dan batu. Benda mati yang kita taruh, iblis bekerja untuk menghancurkan. Kenapa pengajaran ini keras? Inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jangan menyimpang ke kiri. Ada banyak orang-orang Yahudi yang juga masuk dalam penyembahan berhala. Dan hari ini, saya harap gereja Jemaat King Mi Karmel tidak ada ya. Sepakat? Amin. Yo, kalau ada taruh di depan sinan kita bakar. Tidak usah takut. Satu kali saya di Pania itu kan semua taruh kayu. Gugup gementar setengah mati, mereka bilang begini. Ada satu bilang, Bapak kami mati semua, saya bilang taruh. Yesus yang lebih besar. Sekarang bukan kematian, tetapi satu orang dalam 3 bulan, dalam 3 tahun bisa lahir 3 anak. Iblis tidak pernah berikan anak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya ini menjadi awasan yang tegas untuk gereja King Mi di tanah Papua, lebih khusus gereja King Mi Jemaat Karmel. Dalam menghadapi pengajaran yang sesat, tutup telinga, arahkan pandanganmu dan pandanganku kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, Rasul Paulus oleh Roh Kudus mengerjakan prinsip pelayanan diakonia. Prinsip pelayanan diakonia. Gembala majelis, kita semua yang kuat di dalam jemaat saling memperhatikan yang lemah. Dan inilah tugas Rasul Paulus kepada para penatua. Orang-orang ini ada di antara kamu dan lakukanlah kewajiban ini. Karena Yesus berkata lebih baik memberi daripada. Rasul Paulus berkata kepada para penatua, seperti kata Tuhan Yesus, lebih baik memberi daripada menerima. Perhatikanlah orang-orang lemah di antara kita, di antara gereja King Mi Jemaat Karmel. Saya kadang menangis karena gereja kita belum mampu untuk melihat hal-hal ini. Tetapi Tuhan akan menganugerahkan kekuatan dan kuasa untuk memperlengkapi orang-orang kuat di dalam gereja. Untuk memperlengkapi
orang-orang lemah melalui gereja Tuhan di jemaat ini. Gereja Kingmi Jemaat Karmel, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang kuat di sini yang sudah melaksanakan firman Tuhan. Amin. Amin. Lakukan saja. Inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk sama-sama kita jalan dalam pelayanan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia akan pergi memberitakan Injil. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia akan hidup di dalam pelayanan penggembalaan, dalam persekutuan bersama-sama. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan peduli dengan kesulitan orang lain, yaitu pelayanan diakonia. Mari kita bersatu dalam doa. Ada banyak hal yang penting ya Bapa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tetapi dengan sesederhana ini, oleh kekuatan Roh Kudus akan menerangkan segala kebenaran-Mu, yang memberi kekuatan dan keteguhan bagi umat Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua. Hamba tidak sanggup memperkatakan sabda-Mu ya Bapa. Roh Kuduslah yang sanggup meneruskan semuanya ini. Sempurnakan kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bawa hati kami melekat dengan Engkau Tuhan, untuk melaksanakan kehendak-Mu. Beri kami hati untuk mengasihi sesama, musuh sekalipun. Tuhan tolong kami, beri kami hati untuk berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi musuh, berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami, berdoa bagi saudara-saudara kami yang terikat dengan kuasa gelap, narkoba, aibon, yang ada di jalan-jalan, yang menjadi tanggung jawab gereja. Ini sulit, Roh Kudus berlimpah-limpah. Ada banyak orang yang harus kembali kepada Kristus. Tuhan pakai gereja Kingmi Jemaat Karmel. Orbitkan pemimpin-pemimpin, orbitkan pemberita-pemberita Injil untuk mempengaruhi kota ini ya Bapa. Roh Kudus hebat, dahsyat dan luar biasa. Kiranya Tuhan bercahaya dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Hidup bersama-sama dalam persekutuan. Satu kasih, satu rasa. Sepelayanan di dalam Tuhan. Dalam membangun tubuh Kristus. Ke arah Kristus menghadapi semua pengajaran sesat. Terima kasih ya Bapa. Beri kami hati untuk saling memperhatikan. Dalam kekurangan orang-orang percaya. Roh Kudus berlimpah-limpah. Roh Tuhan berlimpah-limpah bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, hamba berhenti di sini. Ampuni hamba-Mu ya Bapa jika hamba mencuri kemuliaan dalam pemberitaan firman-Mu. Sempurnakanlah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus berlimpah-limpah bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya kita sekalian telah diberkati oleh Tuhan lewat sabda firman-Nya yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita menyiapkan persembahan kita, persembahan syukur, persembahan perpuluhan. Kita siapkan untuk memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan nyanyi dari pujian kemenangan nomor 139, pujian kemenangan nomor 139 ayat 1, 2, 3 dan ayat yang keempat. Berkumandang suara dari sebur, kirimlah, kirimlah banyak jiwa
menyerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah, kirimlah bantuanmu, berikan janganlah jemu, kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah, kirimlah Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Minta roh gerakan sidang Tuhan, kirimlah, kirimlah baik berdoa sokong dengan hartamu, kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah melawat kami dan memberkati kami dalam sepanjang hari-hari hidup kami, baik secara pribadi, keluarga, dan juga dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Kami sungguh-sungguh merasakan kasih dan sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Ketika kami ada, kami merasakan apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ketika kami berbeban berat, ketika kami dalam kelemahan, ketika kami dalam kesulitan, ketika kami dalam tantangan, Tuhan Engkau hadir tepat pada waktunya dan membuat kami boleh tertawa karena kami tahu bahwa penebus kami hidup. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, menikmati segala berkat-Mu, anugerah-Mu dan rahmat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Bapa, terima kasih. Engkau telah memberkati kami semua, anak-anak Tuhan yang telah hadir dalam ibadah raya minggu pagi ini. Dan kami boleh mendapat kesempatan dari Tuhan untuk memberi buat Tuhan, menyokong pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik dari hidup kami, yaitu keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Allah yang terbesar bagi kami. Dan kami mendapat itu dengan cuma-cuma saja. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah hancur dan tercurah bagi kami, supaya di dalam dan olehnya kami beroleh selamat. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dan kami telah bawa persembahan persepuluhan kami, persembahan pengucapan syukur, persembahan kolekte umum dan diakonia, persembahan kotak pembangunan, kotak 1000 dan keranjang Natal.
Kami bawa semua ini kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan menerima itu dan Tuhan kuduskan, sucikan dengan darah-Mu. Sehingga benda-benda mati ini akan berubah menjadi jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah lewat pelayanan gereja Tuhan di atas tanah Papua dan di seluruh muka bumi ini. Bagi gereja Kemah Injil Kimi di tanah Papua secara khusus, Klasis Kota Jayapura dan Jemaat Kimi Karmel Kampung Tiba-Tiba. Terima kasih Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberi, bahkan yang tidak sempat memberi. Berkati mereka di tempat kerja, usaha mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rencanakan, apapun mereka kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga Tuhan, nama-Mu saja senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari hidup ini. Dan tetap berpegang pada firman-Mu. Seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan buat kami di pagi hari ini lewat hamba-Mu. Kami fokus kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami fokus kepada Engkau di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kami fokus kepada pelayanan diakonia. Dengan demikian Tuhan, kami akan berdiri kuat untuk melayani Tuhan. Berdiri kuat untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin memburuk ini. Terima kasih Tuhan. Berkati ibu-ibu yang sudah berbagian dalam pelayanan. Berkati kehidupan mereka, keluarga dan rumah tangga mereka, suami mereka, anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan ini, berhikmat dan marifat buat mereka, bijaksana yang dari Tuhan, sehingga di dalam pengaturan dan di dalam pengaturannya semua berjalan di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Kami beri kepadamu Tuhan dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan untuk menjadi persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan kepadamu. Karena itulah ibadah yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mempersembahkan semua ini serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Kita memuji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Kita akan kembali kepada minggu yang baru yang ada di depan kita. Biarlah firman Tuhan yang hari ini kita sudah dengar, yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau pegang itu, kita peganglah apa yang kita miliki, yaitu firman yang teguh dalam Yesus Kristus untuk mengarungi perjalanan tantangan hidup ini. Tetap kuat dan fokus kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari pujian kemenangan nomor 224, ayat 1, 2, 3, dan ayat yang keempat saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Doa berkat, doa penutup akan disampaikan sekali lagi oleh hambanya, Bapak Pendeta Meni Yogi MA. Isilah pelita dengan minyaknya dan baik berjaga-jaga, mempelaikan datang, awas waktunya, baik bersiap saja. Yang berlalai-lalai akan menyesal dan tak dapat duduk serta mempelai dalam pesta nikah anak domba yang kekal, oh jauh tercerai. 10 anak darah berkemas-kemas dengan bersuka-suka, 5 yang pelalai lekas tak mau isi pelita. Yang berlalai-lalai akan menyesal dan tak dapat duduk serta mempelai dalam pesta nikah anak domba yang kekal, oh jauh tercerai. 5 bijaksana tidak mau lelap, pelitanya sedia, dan kalau sebentar terdengar gegap di
serta mempelai dalam pesta nikah anak domba yang kekal, oh jauh tercerai. Haleluya. Dan jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Sidang ingat minyak, yakni Roh Kudus, pelita baik menyala. Bila Tuhan datang, sambut Dia terus, serukan haleluya. Yang berlalai-lalai akan menyesal dan tak dapat duduk serta mempelai dalam pesta nikah anak domba yang kekal, oh jauh tercerai. Yang berlalai-lalai akan menyesal dan tak dapat duduk serta mempelai dalam pesta nikah anak domba yang kekal, oh jauh tercerai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Engkau telah melawat kami semua. Pulanglah ke tengah-tengah keluarga-Mu masing-masing. Pulanglah ke tengah-tengah pekerjaan-Mu masing-masing. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Bertanggung jawablah dengan panggilan Tuhan. Kiranya kasih dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Bapa Surgawi, pencipta langit dan bumi, Tuhan serua sekalian alam. Anugerah di dalam Yesus Kristus Putra Paskah, pokok kebangkitan dan hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang diam di dalam hati dan kehidupan kami. Kiranya menyertai Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, sekarang ini hingga sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Allahku sumber kurnia, seluruh makhluk puji-Oh. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat bisa duduk kembali. Shalom.